Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berjumpa dalam pelajaran IPS. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah kita akan membahas tentang kegiatan di ekonomi di Indonesia sebagai lanjutan dari bab keempat tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi di Indonesia itu ada berapa kategori, ada berapa kelompoknya di sini. Mengapa perlu dibahas? Karena ini erat kaitannya dengan kehidupan kita ya di Indonesia ini. Seperti orang tua kita ini bekerja sebagai, ada yang dokter, itu ada yang menghasilkan barang yang punya keahlian membuat kerajinan, ada yang menjual jasa seperti dokter, pak polisi dan lain-lain. Itu dikatakan sebagai orang yang memproduksi suatu barang ataupun jasa. Makanya di sini di pembahasan produksi yang pertama di sini kegiatan ekonomi di Indonesia ini ada 3 bagian kalau di buku di sini. Yang pertama ada produksi, kemudian ada distribusi dan ada juga konsumsi. Kalau produksi itu ini di sini adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Jadi kalau ada barang mentah dijadiin bahan setengah jadi itu produksi. Atau bisa jadi barang yang setengah jadi menjadi barang jadi itu juga dinamakan produksi. Seperti di sini digambar di slide ini ada kayu gelondongan ya. Kayu yang masih hasil nebang dari pohon. Kayu dihasilkan dari batang pohon yang telah ditebang. Nah, di sini diproduksilah menjadi bahan untuk mebel. Seperti di sini di halaman 87 ada 2 bagian di sini. Ada bahan mentah, ada bahan setengah jadi dan ada bahan jadi. Kalau bahan mentah itu seperti ini. Seperti kayu gelondongan. Belum diapa-apain, baru motong dari pohon. Kemudian baru nebang dari pohon ya. Nah, ada juga bahan setengah jadi. Kalau bahan setengah jadi itu seperti kayu gelondongan ini diubah menjadi kaso-kaso, kemudian menjadi triplek, kemudian menjadi papan ya. Itu setengah jadi, belum jadi kursi, belum jadi lemari. Nah, kalau bahan jadi itu adalah seperti misalkan bahan mentahnya padi, kemudian diolah menjadi beras, kemudian diubah menjadi nasi. Nah, itu nasi itu adalah barang jadi. Sedangkan di sini kalau digambar di sini di slide ada kursi. Ini kursi ini adalah sebagai bahan jadi karena sudah melewati proses kayu gelondongan dan kaso-kaso, papan, triplek dan lain-lain. Pokoknya berbagai macam mebel itu adalah merupakan bahan jadi dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi. Semua itu ada pada kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi barang jadi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini dinamakan adalah produsen. Itu ingat-ingat ya. Ini kalau perlu pengertian produksi perlu garis bawahi pakai pensil. Ingat-ingat kegiatannya produksi, orang yang melakukan produksi disebut produsen. Nah, di sini ada di slide ini kita akan membahas tentang distribusi. Apa itu distribusi? Di buku ada di halaman 88. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada pembeli atau konsumen. Nah, gitu ya. Di sini di buku dijelaskan ada 3 kelompok. Kelompok ini masuk kategori distribusi. Jadi dari produsen
mau dikirim ke konsumen itu melalui distributor atau distribusi ini, melalui kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini ada 3 kelompok. Yang pertama ada agen, katanya di buku tuh. Pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Jadi dari produsen langsung dijual ke konsumen. Nah, itu agen ya. Kemudian ada lagi pedagang besar atau grosir, kalau kita kenal ya, di sekitar kita banyak grosir. Pedagang yang membeli barang dengan jumlah yang banyak, kemudian untuk dijual kembali kepada pedagang lain atau kepada konsumen langsung. Itu yang kedua. Kemudian kelompok ketiga ada pedagang eceran. Yang tadi yang pertama ada agen, yang kedua pedagang grosir, yang ketiga ada pedagang eceran atau pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Kita tahu ya, pengecer yang jual eceran itu masuk kategori distribusi. Contoh pedagang eceran seperti warung-warung kecil di sekitar kita banyak ya. Kalau pedagang besar grosir itu banyak di sekitar kita juga, atau bisa jadi di pasar. Kemudian kalau agen itu contohnya seperti agen beras katanya gitu ya. Jadi agen beras yang di gudangnya itu bertumpuk-tumpuk karung ya, banyak sekali karung, itu dinamakan agen. Dia mengambil dari produsen, dari para petani, kemudian dijual langsung kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini dinamakan distributor. Kalau tadi produksi kegiatannya, orang yang melakukan produksi itu dinamakan produsen. Kalau ini kegiatannya disebut distribusi, kalau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi itu adalah kegiatan membeli dan menggunakan suatu barang. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau di buku seperti itu ya, di halaman 89 paling atas. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Jasa itu seperti Pak Polisi ya, itu dia jasa, menghasilkan jasa mengatur lalu lintas. Kalau dokter jasa sebagai perantara menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian perawat jasanya untuk merawat pasien, banyak ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang merasakan itu semua dinamakan kegiatan konsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini dinamakan konsumen. Produksi, produsen; distribusi, distributor; konsumsi, konsumen. Nah, itu ya. Nah, di sini ada di berbagai gambar, di sini ada anak membaca buku. Itu dia melakukan kegiatan konsumsi, mengkonsumsi bacaan. Kemudian ibu membeli sayur di tukang sayur. Itu berarti ibu ini sebagai konsumen sayuran. Ayah menggunakan sepeda motor berbahan bakar bensin. Ayah yang menggunakan motor ini mengkonsumsi bahan bakar untuk bahan bakar kendaraannya. Kemudian adik makan es krim. Adik ini sebagai konsumen es krim. Ibu guru menggunakan kapur tulis untuk menulis di papan tulis. Berarti ibu ini mengkonsumsi itu tidak hanya makan ya, tapi menggunakan. Ibu guru menggunakan kapur tulis untuk menulis di papan tulis. Jadi ibu ini sebagai konsumen kapur tulis. Kemudian anak berbicara menggunakan telepon. Berarti anak ini sebagai konsumen sambungan telepon. Nah, itu ya. Di sini ada sedikit video, ada tampilan contoh kegiatan konsumsi pada kehidupan sehari-hari.
Minyak bumi ini dapat diolah menjadi bahan bakar kendaraan motor seperti mobil dan motor. Menggunakan kendaraan bermotor untuk bepergian termasuk contoh kegiatan konsumsi ya. Nah, itu contoh kegiatan konsumsi pada kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang bagian terakhir di sini di halaman 90. Di sana nomor 2 adalah menghargai barang produksi dalam negeri. Menghargai barang produksi dalam negeri artinya kita menghargai barang-barang produk Indonesia pada umumnya. Di sini yang pertama kita ini cara untuk menghargai barang produksi dalam negeri ini, yang pertama caranya adalah apabila kita menghargai produk dalam negeri, maka cara yang dapat dilakukan yang pertama adalah memakai barang buatan dalam negeri. Kemudian yang kedua, bangga saat memakai barang buatan dalam negeri. Kita harus bangga karena Indonesia ini banyak menghasilkan barang-barang produk atau produk barang benda yang dihasilkan oleh orang Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, memilih barang buatan dalam negeri daripada barang buatan luar negeri. Ini harus ya, karena kita harus mengedepankan barang-barang ya produksi dalam negeri. Kemudian keempat, memakai bahan baku yang berasal dari negeri sendiri dalam membuat suatu barang. Kalau kita ingin membuat suatu barang, kita bahan bakunya pilih dari dalam negeri. Seperti produksi handphone di Indonesia ini, ada aturan yang harus dipatuhi oleh para produsen handphone. Handphone dari luar negeri datang ke Indonesia itu ada satu syarat. Syaratnya adalah kalau tidak salah itu 50% bahan yang terkandung dalam satu handphone itu harus berasal dari bahan-bahan Indonesia. Itu salah satu tindakan untuk menghargai barang produksi dalam negeri. Kemudian kelima, memperkenalkan barang buatan dalam negeri kepada wisatawan asing. Kemudian mempromosikan barang buatan dalam negeri melalui pameran di luar negeri. Banyak pameran-pameran di luar negeri yang menampilkan produk-produk Indonesia. Itu menjadi suatu tindakan untuk menghargai barang produksi dalam negeri. Itu diantaranya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.